saya yaitu sosialisasi modul 1 untuk memenuhi tugas sebagai guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Selawat serta salam juga kita tunjukkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Ini buat aku ya, Bapak Ibu, kita lihat saja. Untuk berikutnya, saya mau izin untuk memulainya. Sebelum kita memulai, saya mohon Bapak dan Ibu guru untuk berdiri sejenak. Kita bersedih dulu. Ya, biar kita semangat. Kita melakukan bersedih dulu. Nanti saya lanjutkan. Tujuan sosialisasi pada pagi hari ini yaitu saya akan mensosialisasikan modul 1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif yang selama ini saya peroleh melalui pendidikan guru penggerak. Dan tugas ini, diseminasi ini untuk memenuhi tugas saya sebagai guru penggerak. Yang pertama, sebelum kita mulai, saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu guru, bagaimana pendapat Anda makna pendidikan itu sebenarnya? Mungkin ada yang bisa menjawab apa makna pendidikan menurut Anda? Pak Muji mungkin. Suatu wadah untuk menampung belajar supaya bisa. Pendidikan kalau dilihat dari filosofi Ki Hajar Dewantara, ya, pendidikan adalah tempat persemayan budi kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan
Jadi kita sebagai guru itu hanya menuntun, tidak bisa mencetak. Ya, kita sebagai guru menuntun anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh anak itu berdasarkan potensi yang ada. Sekarang kita melalui Merdeka Mengajar, di mana dalam Merdeka Mengajar kita mengetahui yaitu ada 6 dimensi yang dituangkan dalam profil pelajar Pancasila. Ya, selama ini yang sudah kita bincang-bincangkan tentang profil pelajar Pancasila, yaitu 6 dimensinya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalau di TikTok atau di video itu sudah mudah untuk menanamkan ini pada anak melalui sebuah lagu, ya. Melalui sebuah lagu. Dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu diharapkan nanti pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Apa saja elemen kunci beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Yang pertama harus akhlak beragama. Yang kedua, akhlak pribadi. Yang ketiga, akhlak pada manusia. Kemudian akhlak kepada alam dan akhlak kepada negara. Kemudian yang kedua yaitu elemen kuncinya berbineka global. Berbineka global ini mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Contohnya mengenal dan menghargai budaya lain. Kemudian kemampuan berkomunikasi intelektual dan berinteraksi dengan sesama. Kemudian yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Yang ketiga, dimensinya elemennya yaitu gotong royong. Elemen kunci gotong royong di sini ada kolaborasi, ya, kolaborasi atau kerjasama. Kemudian kepedulian dan berbagi. Ini yang sekarang dijunjung yaitu kolaborasi berjalannya di kelas, ya. Surat pendapat itu semuanya dicatat, kemudian ditinjau ulang secara bersama. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas termasuk guru dan semua siswanya. Keyakinan kelas kemudian diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga. Contohnya seperti ini. Nah, jadi ini ditulis di depan pintu masuk keyakinan kelas. Nah, dari ini, dari peraturan kelas yang sudah kita tentukan menjadi kalimat positif
hitam. Itu adalah hukuman. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat, itu juga pemanasan saat pelajaran SUK. Itu adalah konsekuensi. Bapak Ibu, ini bedanya hukuman dengan konsekuensi. Ya, perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi tidak harus menyakitkan, ya, sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Kemudian kalau hukuman, anak akan membenci kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi, anak akan menghargai kedisiplinan. Kalau hukuman itu suatu paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus akan tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar menyesuaikan diri. Kemudian kalau hukuman itu kasih diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dari apa? Dari hukuman tersebut. Kalau yang diberikan konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu adalah hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu adalah kehilangan, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya, jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia. Berarti kasih sayang, dapat kekuatan, freedom, kebebasan. Ya, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia itu butuh kasih sayang, butuh kekuatan, butuh kekuasaan, butuh kebebasan. Di sini ada suatu cerita, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ya, dari 5 posisi gagal, identitas gagal, kemudian identitas berhasil, identitas berhasil atau sukses, angka darurat, dan identitas berhasil atau sukses dari dalam. Ketika kita menjadi, nah, ini adalah guru, ya. Di situ fungsinya ada pembuku, ada membuat merasa bersalah. Kemudian ada guru, fungsinya sebagai teman, dan guru
berdiskusi positif. Ya. Kalau menurut pengalaman saya dulu juga menjadi seorang penghukum. Ya, dididik muridnya dihukum. Ya, tapi kita berusaha sekarang coba menjadi tenang, menjadi manajer atau pemantau. Nah ini dari peran kita ini nanti akan menjadi apa itu restitusi. Restitusi yaitu proses meningkatkan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi pendidikan, segitiga restitusi. Jadi siswa dari segitiga restitusi itu nanti bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian cara untuk memperbaiki diri, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini kita membuat segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dari mana? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Namun bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Setelah kita menstabilkan identitas, akhirnya kita validasi tindakan yang salah, yaitu mencari alasan mengapa dia melakukannya. Ya. Setelah itu baru menanyakan keyakinan kelas yang tadi dibuat. Ini kata-kata untuk menstabilkan identitas. Gurunya berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu guru juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang salah atau siapa yang benar. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian tindakan untuk validasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan. Di sini nanti saya punya video Bapak Ibu. Nah ini, ya, ini adalah cara meyakinkan keyakinan kelas. Nah ini, ya, nah ini saya punya video kemarin membuat video segitiga restitusi. Ini kemarin ketika saya
saya kembali. Jika nggak suka kembali, kita